Hai guys, menanggapi request kalian beberapa waktu lalu soal pertempuran Saitama melawan monster Garo, setelah Mimin pikir-pikir, oke lah Mimin buatkan video reviewnya. Tapi nggak di channel Anime Viral Indonesia ya, melainkan di channel Mimin pribadi. Ada beberapa alasan kenapa video reviewnya nggak Mimin upload di channel Anime Viral Indonesia. Salah satunya Mimin pengen eksperimen sendiri, nggak bareng sama tim di channel Anime Viral. Nama channelnya Endesu. Nah, di channel Endesu nantinya lebih berfokus bahas review manga. Spesial review pertempuran Saitama versus Monster Garo juga Mimin upload di sana. Mimin berencana bahas pertempuran Saitama melawan Tatsumaki juga, guys. Tapi khusus review manga terbaru One Punch Man tetap di channel Anime Viral Indonesia ya. Selain itu, di channel Endesu Mimin kepikiran bahas manga season 2 Kimetsu no Yaiba, manga Dr. Stone, Boruto, atau mungkin One Piece bisa dimasukkan juga kali ya. So, jangan lupa mampir ke channel Endesu, linknya Mimin taruh di deskripsi. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, biar kalian selalu tahu jika channel Endesu upload video terbaru. Oke, sekarang kita lanjutin bahas project review manga One Punch Man. Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 115 versi Read OPM atau mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 115 ini menceritakan aksi dari Saitama yang secara mengejutkan bertemu dengan salah satu pahlawan kelas S. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita diperlihatkan puri-puri prisoner yang terus menembus tembok-tembok markas asosiasi monster untuk mencari monsternya. Namun sampai detik ini usaha yang dilakukan pahlawan banci kita satu ini belum membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya puri-puri prisoner mencapai suatu ruangan yang begitu dalam. Namun secara tak terduga di ruangan tersebut puri-puri prisoner melihat seseorang yang pingsan sedang ditawan oleh asosiasi monster. Ternyata dia adalah Garo. Namun puri-puri prisoner masih belum menyadari akan bahaya yang akan dihadapi nanti. Dan benar saja puri-puri prisoner bergegas mendekati Garo serta berencana menyelamatkannya. Setelah itu Garo sedikit mulai sadar dan puri-puri prisoner mengajaknya bicara. Namun sesaat puri-puri prisoner terdiam dan dia mulai menyadari jika orang yang ada di hadapannya itu adalah seorang buronan yang sedang asosiasi pahlawan kejar. Lalu tiba-tiba Garo membuka matanya. Dia benar-benar sadar dan secara mengejutkan langsung menyerang puri-puri prisoner tanpa ampun. Das 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 das. Seketika pahlawan kelas S itu langsung terjatuh dan terluka cukup parah sampai mulutnya mengeluarkan banyak darah. Dalam benaknya puri-puri prisoner berkata jika dia tidak menyangka akibat dari serangan barusan membuat tubuhnya seperti sulit untuk diajak berdiri. Walaupun tubuh dari puri-puri prisoner sudah diselimuti dengan zirah bulu-bulunya, namun dia masih menerima luka yang lumayan cukup parah. Setelah menyerang puri-puri prisoner, tiba-tiba Garo berteriak sangat keras layaknya seekor monster yang terbebas dari sesuatu yang membelenggunya. Puri-puri prisoner sangat terkejut dengan teriakan yang Garo tunjukkan itu. Bahkan dia mulai berkeringat ketakutan. Puri-puri prisoner merasa jika dia telah membangunkan seseorang yang amat sangat berbahaya. Bagaimana nasib dari pahlawan banci kita satu ini? Sayangnya scene harus berpindah. Kali ini diperlihatkan Saitama yang sedang menyusuri suatu persimpangan lorong markas asosiasi monster. Si botak tidak menyangka jika ada dunia yang begitu luas di bawah selokan kota Z. Awalnya Saitama berpikir jika ini semua adalah reruntuhan kuno, tapi dia menyadari jika ternyata ini semua adalah lubang galian yang baru dibuat. Ya, layaknya sarang semut. Setelah itu Saitama melanjutkan perjalanan menyusuri lorong markas asosiasi monster sendirian. Saitama menduga jika teman-teman dari para monster yang menyerangnya tadi bersembunyi di depan lorong yang dia lalui. Rencananya jika si botak bertemu dengan pemimpinnya nanti, dia akan langsung mengomeli si pemimpin itu karena sudah mengusiknya saat bersantai di apartemen. Padahal sebenarnya Saitama sudah membunuh sang pemimpin asosiasi monster beberapa waktu lalu, yaitu Orochi. Tapi namanya si botak berjubah tetap aja nggak menyadari akan hal seperti itu. Hehehe. Saat melewati pertigaan lorong muncul seekor monster raksasa dari arah samping. Namun
Dengan sekali pukul, Saitama berhasil menghancurkan monster itu. Sambil berkata setelah mengomeli si pemimpin, dia akan mengalahkan para monster bukan sebagai tetangga melainkan sebagai pahlawan. Setelah itu Saitama terus berjalan menyusuri lorong. Di depannya ada persimpangan lagi. Di balik persimpangan itu ada Flashy Flash yang rencananya mau mencoba menyergap si botak. Tapi saat itu Flashy Flash menduga jika itu adalah seekor monster. Dia tidak tahu kalau orang yang akan dia sergap adalah Saitama. Dalam benaknya Flashy Flash merasa jika langkah kaki dari lorong sebelah itu adalah seseorang dengan berat sekitar 70 kg. Dan aura yang si monster keluarkan berbeda dengan para monster pada umumnya. Flashy Flash menduga mungkin monster satu ini adalah monster setengah manusia. Hehehe. Semakin lama Saitama semakin mendekati persimpangan lorong itu. Sedangkan Flashy Flash berencana selagi monster itu lengah, dia akan segera menghabisi si monster dengan serangan cepatnya. Karena bagi Flashy Flash membunuh seekor monster cukup butuh waktu beberapa detik saja. Lalu saat Saitama sampai di persimpangan lorong, tiba-tiba dengan kecepatan kilat Flashy Flash langsung menyerang dan mencoba menebas kepala si botak dengan tebasan pedangnya. Wush, sering. Namun dengan wajah datarnya itu, Saitama dengan mudah berhasil menghindari tebasan kilat yang Flashy Flash lancarkan. Sambil berkata, ada yang datang. Hehehe. Setelah itu Flashy Flash terkejut. Ternyata monster satu ini mampu menghindari tebasan kilat yang dia lancarkan. Sedangkan Saitama mendekati Flashy Flash sambil menunjukkan wajah sinisnya seakan tidak terima dan bertanya-tanya dengan serangan yang pahlawan kelas S itu lancarkan kepadanya. Melihat wajah Saitama itu, Flashy Flash semakin terkejut lagi, bahkan sampai berkeringat. Ternyata barusan yang dia tebas bukanlah monster, melainkan seorang manusia. Setelah melihat wajah Saitama, Flashy Flash langsung teringat dengan pahlawan kelas B yang meminta teh saat ikut rapat di kota A beberapa waktu lalu. Dalam benaknya Flashy Flash bertanya-tanya apakah pahlawan kelas rendah yang pernah dia lihat itu adalah partner dari Genos. Setelah itu dengan wajah sinisnya Saitama bertanya kepada Flashy Flash, kenapa dia ada di sini dan kenapa tiba-tiba menyerangnya. Namun dalam benak Flashy Flash dia berkata jika bukan itu masalahnya. Flashy Flash bingung. Apa-apaan kecepatan refleks yang Saitama tunjukkan barusan. Flashy Flash masih tidak percaya jika pahlawan botak satu ini barusan mampu menghindari serangan kilatnya. Flashy Flash mulai khawatir. Dia bertanya-tanya apakah ada seseorang di jajaran para pahlawan yang mampu menandingi kecepatannya, atau barusan cuma kebetulan semata. Untuk menjawab keraguannya itu, Flashy Flash berencana menyerang Saitama sekali lagi. Tapi dengan wajah sinisnya si botak berjubah kembali bertanya kepada Flashy Flash, dia ini siapa? Dalam benaknya Flashy Flash sedikit ragu. Haruskah dia bertindak sejauh itu hanya demi melawan orang yang level pahlawan di bawahnya? Karena jika orang ini memang bisa menghindari serangannya, berarti dia mampu membaca seluruh pergerakan dari Flashy Flash. Dan Flashy Flash tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Sedangkan Saitama yang makin gak terima dan cuma didiemin aja. Dia mengeluarkan tekanannya seperti saat berhadapan dengan Ashura Kabuto, sambil berkata jika dia akan menghajar Flashy Flash kalau tetap gak ngasih kejelasan. Di dalam benaknya Flashy Flash berkata jika tekanan misterius yang pahlawan botak ini pancarkan membuat instingnya berkata jika ada yang tidak wajar dengan orang satu ini. Lalu dengan sigap Flashy Flash langsung menyerang Saitama dengan tebasan kilatnya. Sering! Akan tetapi secara mengejutkan dengan mudahnya Saitama langsung menahan tebasan pedang dari Flashy Flash dengan tangan kanannya. Seketika Flashy Flash amat sangat terkejut. Sedangkan Saitama dengan ekspresi sinisnya sambil mengepalkan tangan bertanya kepada Flashy Flash. Karena dia telah menyerangnya apakah Flashy Flash ini juga monster. Namun dengan ekspresi panik Flashy Flash menjawab dan meminta Saitama untuk melihatnya baik-baik. Tapi konyolnya si botak menjawab jika Flashy Flash ini adalah monster dengan rambut panjang berponi. Hehehe. Flashy Flash menjelaskan jika dia adalah pahlawan kelas S bernama Flashy Flash. Namun Saitama bertanya kenapa dia barusan menyerangnya, bahkan 2 kali. Akan tetapi Flashy Flash mencari alasan dengan berkata jika barusan karena tangannya kelepasan gitu saja. Saitama kembali bertanya, kenapa pahlawan kelas S seperti Flashy Flash ini sampai turun ke bawah tanah kota Z? Flashy Flash cukup kaget. Ternyata Saitama bisa sampai ke markas musuh tanpa tahu apapun.
Flashy Flash lalu menjelaskan jika lorong-lorong ini adalah markas persembunyian dari asosiasi monster. Lalu Flashy Flash menyarankan Saitama untuk segera kembali ke rumahnya saja karena musuh di sini amat sangat kuat. Saitama yang mendengar penjelasan itu sangat terkejut. Saitama teringat dengan topik hangat yang sedang dibicarakan para pahlawan soal asosiasi monster. Saitama juga menambahkan jika dia tinggal tepat di atas dari markas asosiasi monster berada. Flashy Flash tidak menyangka Saitama bisa tinggal di kota Z, padahal di atas dari markas asosiasi monster adalah kota hantu yang lama ditinggalkan dan dikuasai para monster. Tapi dengan wajah tanpa dosanya itu, Saitama menjawab jika ada monster yang muncul dia tinggal menghajarnya saja. Karena yang terpenting bagi Saitama dia bisa tinggal di sini dengan biaya sewa super murah alias gratis. Hehehe. Mendengar jawaban itu, akhirnya Flashy Flash menyadari jika Saitama baru melewati pertarungan yang panjang. Dan itulah mengapa dia terasa berbeda dengan pahlawan tingkat rendah lainnya. Lalu Flashy Flash meminta maaf soal tadi karena dia cuma ingin menguji Saitama saja. Karena dia masih tidak percaya kalau Saitama bisa menghindari serangan kilatnya. Flashy Flash menyarankan Saitama jika dia datang ke markas musuh tanpa tahu apapun, lebih baik segera mencari tempat pengungsian. Tapi tiba-tiba Flashy Flash malah memberikan petuah kepada si botak guys. Kalau Saitama sudah berada di jalan yang benar menuju kesuksesan. Tapi dengan Flashy Flash juga meragukan kekuatan Saitama sambil berkata jika dia tidak akan bertahan lama dalam pertempuran saat ini. Dengan wajah polosnya Saitama bertanya kepada Flashy Flash, "Kenapa memangnya?" Flashy Flash menjawab, kalau ada banyak monster di markas musuh ini, mulai dari level rendah sampai monster dengan level naga juga sudah Flashy Flash hadapi. Flashy Flash menasihati Saitama untuk tidak terlalu yakin dengan kemampuannya, karena para pahlawan belum menerima laporan apakah bos musuh sudah dikalahkan apa belum. Padahal Saitama lah yang sudah menghabisi bosnya, tapi Saitama sendiri nggak nyadar jika dia sudah mengalahkan Orochi. Hehehe. Flashy Flash menambahkan jika nama dari bos musuh adalah Raja Monster Orochi. Mendengar penjelasan itu Saitama mulai sedikit bersemangat. Tapi Flashy Flash merasa Saitama sudah mulai takut dan memintanya untuk berusaha sebaik mungkin dalam latihannya. Lalu Flashy Flash bergegas pergi meninggalkan Saitama sambil berkata jika misi Saitama telah berakhir. Memintanya menyerahkan semua ini kepada para pahlawan kelas S dan menyarankan Saitama untuk segera kembali ke permukaan. Saitama berkata jika dia sudah berjalan lama sejak tadi dan dia sudah lupa dengan jalan pulang. Lalu Saitama mempunyai rencana untuk mengikuti Flashy Flash karena jika mengikuti pahlawan satu ini dia akan bertemu dengan banyak musuh selama perjalanan. Sambil menepuk bahu Flashy Flash, Saitama memintanya untuk menunjukkan jalan yang benar. Padahal nih Flashy Flash sendiri juga tersesat karena alat pelacaknya telah hilang di pertempuran sebelumnya. Hehehe. Dalam benaknya, Flashy Flash merasa bingung dengan sikap yang Saitama tunjukkan. Setelah itu, Flashy Flash memperingatkan Saitama jika dia tidak akan melindunginya kalau ada monster yang muncul. Dan si botak mungkin akan ikut terseret ke dalam pertarungan sengit nantinya. Tapi Saitama menjawab jika dia akan baik-baik saja. Hehehe. Setelah itu, dengan kecepatan kilatnya, Flashy Flash berlari meninggalkan Saitama. Wush! Niatnya sih Flashy Flash itu dengan berlari cepat dia akan meninggalkan si botak dengan mudah. Tapi beberapa saat setelah itu secara mengejutkan Saitama berhasil mengejar Flashy Flash yang berlari dengan kecepatan kilatnya sambil berkata, "Hikezu, ayo kita pergi." Flashy Flash yang menyadari pahlawan botak satu ini bisa mengejarnya menjadi amat sangat terkejut. Tidak disangka-sangka Flashy Flash dalam menyusuri markas musuh bakal bertemu dengan si botak berjubah. Bahkan dia dibuat terkejut dengan aksi yang Saitama tunjukkan. Apakah nantinya Flashy Flash bersama Saitama akan bertemu dengan monster-monster kuat, atau mereka berdua nanti malah tersesat lagi? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 115 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 115 yang ending scene-nya memperlihatkan Flashy Flash bersama Saitama yang berlari menyusuri lorong markas asosiasi monster untuk mencari Raja Monster Orochi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru.
Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.